Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 10 TJKT 2 yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Syukur kalau sehat. Dalam kesempatan ini Bapak ingin menjawab sebuah tantangan dari kalian yang di minggu kemarin Bapak coba cek dengan materi Dasprogli tentang dasar dari sebuah jaringan komputer yang pada saat itu ternyata kalian belum begitu memahami dengan sepenuhnya apa itu jaringan komputer. Baik, sebagai dasar teori dari sebuah ilmu, kita akan belajar tentang sebuah referensi namanya OSI. Dan TCP/IP-nya sendiri sudah Bapak sampaikan di materi sebelumnya tentang subnetting. OSI itu merupakan sebuah standar yang asal mulanya terbentuk dari organisasi dunia yaitu ISO, International Standard Organization, tahun 1984 dengan tujuan supaya setiap vendor, setiap perusahaan yang memproduksi alat-alat yang berhubungan dengan jaringan komputer mengikuti suatu standar internasional, sehingga walaupun berbeda merek, berbeda produk, maka mereka akan dapat berkomunikasi. Itu dasar adanya OSI. OSI sendiri singkatan dari Open System Interconnection, ya. Jadi sebuah standar untuk para vendor. Kita langsung masuk ke materi anak-anak. Yang pertama, konsep layer. Jadi dalam OSI kita nanti akan mengenal yang disebut 7 layer ya. Yang pertama, bahwa satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan biasa disebut paket data. Maaf, ya, sebentar. Di mana di dalamnya terdapat alamat sumber atau source dan juga alamat tujuan atau destination-nya, serta informasi lain yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Itu isi dari paket data tersebut ya. Jadi ada alamat sumbernya dari mana, kemudian tujuannya atau destination-nya kemana, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk komunikasi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, konsep layer itu membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. Ini yang Bapak sering sebutkan bahwa setiap bidang ilmu tentu mempunyai konsep teori yang dasar. Contoh kecil tentang bagaimana kita memahami sistem peredaran matahari dengan konsep sistem tata surya teorinya. Kemudian ada tentang teori listrik, ada yang disebut dengan atom bor, dan seterusnya. Maka di TKJ kita mengenal yang namanya 7 layer. Caranya bagaimana untuk bisa memahami komunikasi jaringan adalah dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas diskrit yang lebih sederhana dalam layer-layer. Jadi nanti ada semacam lapisan-lapisan yang harus dilalui oleh paket data tersebut. Itu konsep layer yang pertama. Kita lanjutkan kepada model OSI-nya sekarang. Model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor, pembuat sistem jaringan. Cuma dalam kenyataannya ada satu vendor yang dia memiliki standar tersendiri. Bapak sebutkan vendor tersebut contohnya adalah produk Apple.
di mana mereka punya prinsip bahwa hanya saya yang tahu apa yang saya butuhkan. Itu prinsip mereka. Jadi dia memiliki standar tinggi dan memang pengguna Apple ini ya termasuk kelas tinggi ya, kelas high gitu. Tetapi vendor Apple sendiri juga menyediakan standarisasi yang bisa digunakan secara general, secara umum, sehingga dia masih bisa connect dengan vendor-vendor lain. Itu satu kelainannya ya. Yang berikutnya, model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi. Ini adalah layer ketujuh yang disebut application layer. Kemudian melalui jaringan ke program aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan. Bahkan jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda juga bisa dipahami dengan OSI layer ini. Model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer. Baik, kita langsung masuk ke materi inti. Ini yang disebut 7 layer atau 7 lapisan OSI. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layer, di mana setiap layer memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Dari 7 layer ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Yaitu dari 1 sampai 3 ini disebut layer bawah. Dari 4 sampai 7 ini disebut layer atas atau top layer dan bottom layer. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan kepada kalian fungsi-fungsi dari setiap layer ya. Di akhir pertemuan ini Bapak hanya ingin memberikan sebuah cara khusus untuk menghafal 7 layer ini. Biasanya kami di guru-guru sepakat untuk menyingkat 7 layer ini menjadi sebuah kalimat yang berbunyi, anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Jadi anaknya itu dari application, Paknya itu presentation, Solehnya itu dari session, tidaknya itu dari transport, nakalnya dari network, dannya dari data link, dan pintarnya dari kata fisikal. Jadi anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Baik anak-anak, sampai situ dulu mungkin yang Bapak bisa berikan. Untuk pemahaman lebih lanjutnya kita akan kupas setiap layernya di sesi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.